Ibu Eva di sini. Ini setia didampingi oleh suaminya Pak Dokter. Selamat bergabung juga. Ini sebenarnya pengacaranya? Iya. Oh, ini dari tim pengacara ya. Oke, yang datang mudaan sekarang ya. Cakep lagi ya. Oke. Nah, tadi sudah ditunjukkan bahwa Bu Eva ini justru pernah menerima beberapa hal dari guru spiritualnya Vicky. Vicky nggak cerita ketemu guru spiritual dari mana? Dari Jawa katanya. Dari Jawa langsung? Iya. Jadi nggak lewat perantara dia kenal karena siapa gitu nggak ya? Nggak tahu saya, pokoknya dia bilang dari Jawa. Saya tanya loh, ini kemana, kan suka nggak ada tuh. Oh lagi pulang dulu ke Jawa, ntar lagi balik lagi gitu. Oh, kita emang udah lama kenal? Mungkin mereka udah nggak tahu kalau saya baru tahu setelah kenal Vicky kan. Oh setelah kenal Vicky, jadi kenal Vicky itu sudah ada ya paranormalnya? Sudah ada, di rumahnya selalu ada. Di rumahnya selalu Vicky yang di Sumarikon itu selalu ada. Oke, baik. Selalu ada. Nah tadi Bu Eva juga menunjukkan beberapa foto. Oh oke, Alona sudah hadir. Mana di ruang siluet itu, lihatlah sosoknya, langsung beri tepuk tangan untuk Cynthia Alona. Kenapa aku kayaknya lemas banget sih? Aku sakit banget ya kepalanya. Hati-hati. Silakan duduk. Halo. Oke. Silakan duduk dulu deh. Kita duduk sini ya. Ya. Kok agak gemetar begitu sih? Kok tahu? Iya kelihatan badannya. Bukan apa? Capek. Dari semalam kepala aku tuh kayak disilet-silet. Hati-hati. Begitu ya. Bajunya kita sama. Oke, benar, terima kasih. Sebelum kita berbincang dengan Alona, untuk lebih jelasnya sebetulnya apa sih pangkal mula dari ini semua gitu ya, kita lihat yang berikut ini. Gimana Tante mendengar, udah dengar ya kalau dilaporkan Alona ke polisi? Tadi malam sih ada yang telepon anak infotainment. Gimana menurut Tante apa? Ya sah-sah aja, silakan aja mau melaporkan apa. Saya tidak mau menanggapi. Nggak mau menanggapi, tapi waktu itu kata-kata itu terlontar karena memang marah atau kenapa sih Tante? Ya namanya manusia punya rasa, sifatnya kan nggak selalu juga diam, ada juga kadang marahnya. Bagian mana yang membuat Tante marah banget? Ya kadang kan ucapan dia juga nggak benar semua. Nggak benar semua? Rata-rata nggak benar. Rata-rata nggak? Bagian mana yang paling nggak benar yang membuat kata-kata itu kemudian terlontar? Banyak lah, aku nggak mau ngelayanin mereka. Nggak mau ngelayanin mereka? Kenapa nggak mau ngelayanin mereka? Enggak lah, ntar tambah eksis lagi. Oh tambah eksis. Jadi ini kemarin melaporkannya ke polisi gitu. Alona apa yang menyebabkan dilaporkan ke polisi? Sebenarnya sih Alona sih nggak niat untuk ngelaporin ya, karena kan namanya dibui kan nggak enak. Tapi dengan adanya keluarga mereka itu membuat ibu saya di kampung itu tuh jadi gerah dengan omongan semua tetangga. Yang namanya ibu saya tinggal di kampung ya, saya sih nggak munafik. Jadi dengan kata-kata mereka yang katanya saya numpang tenar lah sama dia, yang katanya apa namanya Alona dicaci maki apa semuanya, malah di kampung tuh malah menyangka tuh Alona tuh malah kayak jelek lah gitu loh. Maksudnya udah di Jakarta jadi artis, oh jadi kayak begitu. Jadi mama aku tuh kasihan banget sebenarnya sih seperti itu. Jadi karena faktor mama ya, faktor mama. Jadi mamanya mendukung Alona untuk apa namanya, negara ini negara hukum. Jadi biar gimana pun kamu ambil jalur hukum. Oke, baik. Gitu. Nah Alona kan awalnya ini sangat dekat dengan Vicky gitu ya. Bahkan ketika Vicky di penjara, Alona kayaknya juga salah satu orang yang mendukungnya itu dengan sepenuh hati. Nah itu sebetulnya apa sih motivasinya Alona? Alona nggak punya motivasi apa-apa. Alona cuma kasihan aja. Yang namanya dibui itu kan nggak enak sekali. Bukan karena kamu ingin. Alona pernah merasakan dibui, sumpah demi Allah. Dan Alona juga nggak enak banget merasakan dibui itu seperti apa. Dia yang menelpon Alona, ya, dia menelpon Alona, dia SMS Alona, dan dia tidak mengakui dia saat dirumpi ini juga. Tapi mulut dia tidak mengakui bukti yang akan menyatakan gitu loh. Karena apa, saat ini sudah diproses dia itu di Indosat, semua SMS, semua incoming call itu akan semuanya ada, tapi nggak langsung instan, tapi akan waktu dalam 3 hari ini akan keluar. Ini ada tulisan Ibunda Cynthia Alona tak rela putrinya disebut sebagai anak titik begitu ya, karena ini menyangkut masalah keluarga juga ya. Nah
Benar nggak sih Alona, ketika kamu itu dekat dengan Vicky di penjara gitu, kamu itu seperti mau aja disuruh-suruh sama Vicky? Itu dia, Alona juga nggak ngerti gitu loh. Padahal mama sudah ngelarang ya. Kamu ngapain sih? Mama nelfon kamu ngapain sih deket-deket berteman sama bandit? Sama bandit, maaf ya, sama bandit penipu kelas kakap gitu. Aku bilang sama mama, kasihan Ma, namanya di penjara nggak enak, kayak Alona dulu juga di penjara juga nggak enak gitu kan. Kamu tuh nggak usah ikut-ikutan sama penipu kelas kakap seperti itu. Dia bilang gitu, udahlah kamu hidup udah enak, usaha udah enak gitu, ngapain kamu seperti itu? Kasihan sama ya, sama Bu Eva kan juga sudah dinasehatin sama suami ya, tapi tetap nggak seperti nggak ini Nggak ya? sadar ya. Nggak sadar. Benar nggak sih Alona, selama Vicky di penjara kamu sering ngasih dia kalung? Nggak. Ini justru sebaliknya, bahkan ada asisten saya saat ini masih di perjalanan untuk menyatakan, katanya dia tidak pernah makan sebutir nasi pun. Kenapa sih? Kenapa sih? Sombongnya itu kok nggak hilang-hilang gitu loh. Kita itu ditumbuhkan dari tanah, kita makan pun dari tanah, dan kita akan lenyap pun kembali ke tanah gitu loh. Sumpah demi Allah Rasulullah, di rumah saya itu ada CCTV kalau dia itu makan di rumah saya. Bukan saya mengungkit, bahkan ada saksinya yang memasak itu, yang memasak sedekat itu begitu ya hubungannya ya waktu itu ya. Oke, seperti apa penuturan Ibu Emma mengenai bagaimana perlakuan Sintiara Alona kepada Vicky ketika Vicky ada di penjara? Kita lihat yang berikut ini. Seminggu berapa kali Alona mengunjungi? Waktu itu kan Alona jadi kacungnya Vicky. Hah? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana jadi? Dia sering mengunjungi Vicky, datang ke penjara. Iya. Disuruh ini, disuruh itu, dia mau aja. Berarti kan kacung. Oh, kenapa dia mau aja? Ya mungkin karena kan tempo hari kan semua media, semua infotainment kan ngejar beritanya Vicky. Oh gitu. Jadi apa ingin sedangkan kita aja sebagai keluarga, kita nggak mau ya nyumput di belakang itu. Oh, jadi mereka yang menghadapi. Oh, jadi apa istilahnya? Menurut Tante dia ini untuk popularitas makanya mendekati Vicky? Iya. Ini supaya klarifikasi juga, supaya Mama juga tidak bertanya-tanya begitu. Seperti apa sih kondisinya itu? Kalau menurut kamu mengenai pernyataan Ibu Vicky bagaimana? Iya, namanya juga dia orang kaya. Alona kan memang orang kampung. Kalau dibilang kayak Alona kacung, ya makasih. Masyarakat yang bisa menilai kalau misalkan siapa yang kacung, siapa yang bukan. Memang Alona orang kampung. Alona hanya bisa disuruh-suruh, dan Alona juga nggak tahu kenapa Alona mau disuruh-suruh. Kamu suruh apa aja sih waktu itu selain tadi suruh cari cewek yang paling cantik waktu itu, si Corin itu kalau menurut kamu? Apalagi yang pernah diminta Vicky untuk kamu lakukan? Mengantar surat, betul? Surat apa? Nggak pernah, sumpah demi Allah nggak pernah ada surat yang diantar-antar. Surat kamu apa? Suruh ngantar surat ke siapa? Begitu? Enggak, itu enggak. Kalau misalkan untuk nyari cewek bener-bener yang nggak bisa ngalahin, jujur ya, Zaskia itu tuh memang bener gitu loh. Jadi dia tuh minta backupan Alona gitu loh, minta tolong banget. Dan bahkan ini dalam 3 hari ini nanti saya akan serahkan kepada tim lawyer saya, yang bukti yang dia nyatakan di sini juga, di Rumpi juga katanya nggak pernah memegang handphone. Saya akan buka semuanya dari SMS, buka handphone di dalam penjara katanya. Nah, itu kan kata-kata dia di situ. Tapi buktilah yang akan menyatakan. Makanya Vicky kalau ngomong tuh hati-hati ya, karena bukti itu akan terbuka semuanya satu demi satu. Kamu bilang di penjara nggak pegang handphone, incoming call, SMS itu semuanya akan bisa ke print semuanya, dan itu dalam 3 hari itu akan keluar. Jadi itu nomor telepon yang dimiliki Vicky sebelum dia masuk penjara ya? Aku nggak tahu, tapi justru nomor teleponnya yang sekarang itu beda. Yang sekarang beda? Beda. Oke, jadi beda-beda. Jadi membuktikan kalau itu teleponnya Vicky bagaimana? Ada nama, saya kasih nama dong. Vicky sama mamanya Vicky. Mamanya Vicky juga Vicky ada? dan mamanya, ya itu, ada semuanya. Tapi bener nggak kamu 2 kali ditraktir makan katanya sama Ibu Emma? Traktir makan? Iya, katanya gini, saya nggak pernah minta uang, minjam uang, bahkan sebutir nasi pun saya nggak pernah minta sama Alona. Justru saya yang pernah bayarin dia makan di 2 restoran, makan bakso, makan apa gitu. Iya, makasih ya Bu ya. Tapi jujur saya nggak merasa sih Bu. Yang saya merasa itu waktu itu memang makan di restoran itu yang bayar itu Pak Sunan Kalijaga. Bukan Bu Emma. Iya, lah maksudnya waktu itu kan mereka kan masih belum punya apa-apa. Dan itu kan Pak Sunan Kalijaga kan orang termasuk ada uang. Jadi makan bareng-bareng itu ya? Yang bayar yang saya tahu adalah Pak Sunan Kalijaga. Baik. Coba kita lihat seperti apa pernyataannya. Kita lihat yang berikut. Fitnah atau fakta
bahwa selain Vicky, Ibu Emma dan keluarga juga sering meminjam bahkan meminta uang kepada Alona. Saya tidak pernah bohong ya, udah tua buat apa bohong. Sesusah apapun saya tidak pernah satu butir nasi pun, apalagi uang. Kalau dia 2 kali saya traktirin makan di restoran, intinya seperti itu aja. 2 kali pernah ditraktir bahkan dia ya? Iya. Alona kamu kenal nggak sama penasihat spiritualnya Vicky? Nggak kenal, tapi justru Alona tuh waktu pas ngobrol sama si Bunda, ya waktu pas dia bilang katanya Alona itu banyak dukunnya ini semua. Justru Alona mau Bunda tolong Alona, tolong apa yang dikasih sama keluarga Vicky dan Vicky tunjukkan, karena Alona waktu itu memang mau disuruh sama si ibunya Vicky, dilarang sama ibu Alona gitu loh. Kamu harus lebih percaya, disuruh mandi, biar jodohnya deket, biar usahanya lancar, nanti biar dikasih apa semuanya. Justru itu Mama Alona melarang. Yang nyuruh gitu siapa loh. yang nyuruh? Emaknya Vicky. Emaknya Vicky. Tapi kamu sama kali belum ketemu sama penasihat spiritualnya? Nggak mau. Yang kayak gitu mukanya ini kamu pernah ketemu nggak? Ada tuh coba mukanya ada. Pernah nggak sih ketemu? Katanya kemana-mana juga sering kartu namanya. sering nganter-nganter katanya. Nah tuh. Antar sekarang syuting kemana-mana. Pernah ketemu nggak? Enggak, Alona nggak ini ya? Ini kamu kenal nggak? Pas nama Enggak. Nggak Justru kenal? Alona disuruh pokoknya disuruh kemana-mana deh sama dia gitu loh. Oke. Katanya biar jodohnya deket, usahanya lancar, kan dia tahu kalau Alona usaha. Tapi kamu nggak pernah kasih kalung. Katanya kamu pernah kasih kalung yang tulisannya 666. Kalau apaan? Emang saya orang kaya. Nggak tahu, Ya kan katanya tadi saya kacung, masa saya bisa ngasih kalung? Oh iya. Kalau kamu pernah dikasih kalung nggak sama Vicky? Atau Ya. dikasih apa gitu? Nggak pernah sama sekali. Kamu masih yakin mau memperkarakan masalah ini lebih panjang lagi ke polisi? Kalau saya sekarang ini sih lebih mengikuti apa kata ibu kandung saya ya, karena ibu kandung saya yang saat itu saya tidak pernah mendengarkan kata-kata beliau kalau Alona harus jangan deket-deket sama si Vicky, dia itu penipu begini-ginilah. Tapi saat ini Alona lebih mendengarkan kata-kata ibu saya, gitu. Jadi dalam waktu dekat ini ya 3 saksi sangat kuat itu yang akan datang dan juga dalam proses hukum tetap berjalan. Saksi ini akan memberikan kesaksian mengenai apa saja? Dia bahkan melihat waktu pas di dalam ada kamu juga ya kan, ada Feni Rose juga, tapi saya tidak mau sangkut-sangkutin antara Rumpi atau tim Rumpi, yaitu ada yang kasihan sama Alona, bahkan Alona kontak mereka dengan senang hati untuk membantu, karena membantu itu pahala katanya seperti itu. Baiklah. Nah kalau ini Alona, apa yang mau disampaikan kepada Ibu Emma Fauzia saat ini? Ya Ibu, terima kasih banyak atas itu semuanya. Memang Alona kacung, Mama Alona tuh nggak punya apa-apa, namanya juga orang kampung, beda sama Ibu ya. Ibu aja orang kaya, rambutnya aja udah kuning, dibayarin sama Ibu Eva. Betul. Itu rambutnya ngecatnya. Ya, aku yang bayar. Jadi ngecat rambutnya dibayarin Ibu Eva. Terima kasih banyak atas itu. Oke, baiklah. Jadi Alona cuma bisa bilang cuma terima kasih banyak, karena Alona percaya ya dengan kata-kata pepatah, semakin manusia dijatuhkan oleh manusia, maka derajat manusia tersebut akan diangkat oleh Yang Maha Kuasa. Gitu aja sih. Oke, baiklah. Bu Eva, Alona, semoga ini bisa menemukan titik terang, dan kalau memang yang dikejar adalah Siapa keadilan sih bisa tercapai. yang katanya yang suka mendukung, ini loh buktinya. Siapa sih gitu Kasih loh. ya. Coba itu nanti Iya, biar atau biar dicek gitu sidik loh. jarinya sampai ngasih gitu ya nanti ya. Oke, Iya, baiklah. siapa gitu loh yang suka beginian itu siapa? Saya atau dia gitu loh. Terus hati-hati juga ya Vicky ya. Kamu kan bilang di sini juga kalau kamu di penjara tidak memegang handphone. Tapi bukti-bukti dalam 3 hari dengan kuasa hukum saya itu nanti akan terbukti, incoming call, SMS kamu, SMS saya dengan kamu, apa semuanya berkomunikasi seperti apa, itulah yang akan terbukti. Baik, Ya. oke, baik. Selain berikut ini saya punya bintang tamu lainnya. Oh langsung, baiklah, sudah menunggu di ruang siluet. Siapa lagi itu? Pacarnya siapa? Pacarnya Vicky Prasetyo? Bukan. Ini saya langsung kita panggilkan, inilah Sahila Hisyam. Terima kasih sudah datang, namanya Alona, Bu Eva. Nah, ada kisah apa dari
bahas lain berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rupi.